Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat selalu nggih? Ingat, jaga kesehatan, selalu tersenyum bahagia, dan tetap semangat ya. Baik, kita yel-yel dulu nggih. Tepuk hu ha. Hu ha. Hu ha. Iya, luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang judulnya Sebab-sebab dan Peristiwa Fathu Makkah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan kita berdoa ini mendapatkan kemudahan dan pemahaman dari Allah SWT. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan adik-adik dapat mengikuti, mentaati, dan menunjukkan nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fathu Makkah, serta dapat menjelaskan sebab-sebab Fathu Makkah, dan juga mengaktualisasikan sikap berani dalam kebenaran. Kita lanjut ke materi ya, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu ada kaitannya dengan pelajaran kemarin loh. Masih ingatkah? Ya, tentang perjanjian Hudaybiyah. Kita ingat-ingat dulu yuk. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Nah, yang salah satu isi perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Namun apa yang terjadi setelah 2 tahun? Iya benar, perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Dengan demikian, kafir Quraisy berarti telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dan menyatakan perjanjian itu batal. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Ada yang tahu? Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengambil sikap tegas. Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah. Rasulullah mengajak seluruh sahabatnya menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah SWT. Banyak kabilah-kabilah yang bergabung dengan Rasulullah, seperti Bani Sulaim, Bani Muzaina, Bani Ghatafan, dan lain-lain. Sehingga rombongan ini mencapai 10.000 orang. Luar biasa ya, banyak sekali toh. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan. Apalagi banyak tokoh mereka yang sudah masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lain-lain. Sebelum sampai di Mekah, Rasulullah dan rombongan mendirikan kemah.
tepatnya di Mar'az Zahran, dekat dengan Makkah. Karena malam hari semua pasukan menyalakan obor. Ada berapa tadi? Ya, 10.000 orang. Berarti 10.000 obor. Banyak kan? Terus melihat hal ini, Abu Sofyan, tokoh kunci kaum kafir Quraisy, berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini, karena gemerlap saking banyaknya." Kemudian Abu Sofyan menemui Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Kemudian datang juga paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas. Ia menyambut dengan sukacita, dan Abbas pun akhirnya masuk Islam. Namun sahabat Abbas khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Pun Rasulullah bersikap bijak. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Rasulullah menjamin bahwa pasukan besar ini Rasulullah bermaksud untuk menguasai kota Makkah secara damai. Rasulullah mengetahui kalau kafir Quraisy itu sudah lemah. Karena itu Rasulullah hanya ingin menakut-nakuti dengan kekuatan yang besar, tidak ingin memerangi, bahkan sampai membunuh. Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dibagi 4 arah. Pasukan pertama dipimpin sahabat Zubair bin Awam yang diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara. Pasukan kedua dipimpin sahabat Khalid bin Walid memasuki Mekah dari arah bawah. Pasukan ketiga dipimpin sahabat Sa'ad bin Ubadah memasuki Mekah dari sebelah barat. Nah, yang terakhir pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Mekah dari bagian atas atau dari Gunung Hind. Lalu Rasulullah berpesan agar jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Kemudian Rasulullah menyampaikan pengumuman. Nah, isi pengumuman tersebut yaitu 1. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia akan aman. 2. Barang siapa dia masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan. Kaum kafir Mekah menuruti isi pengumuman Rasulullah. Hanya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang mengalami hambatan karena dihadang oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Namun rintangan kecil tersebut dapat dihalau dengan mudah, dan Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Makkah ini dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun
ke-8 Hijriah. Mekah telah terbebas dari cengkeraman kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Makkah pun kini benar-benar menjadi kota yang terbuka bagi kaum muslimin. Nah, dari peristiwa Fathu Mekah dapat kita petik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran itu tidak mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya pangku tangan atau mengandalkan doa saja. Mereka juga berjuang dengan gigih, penuh pengorbanan, baik harta maupun nyawa. Demikian pelajaran kali ini, yaitu sebab-sebab Fathu Makkah. Semoga adik-adik semuanya bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Sampai di sini ya pelajaran kali ini. Silakan adik-adik semua untuk mempelajari pelajaran yang akan datang. Sambil dibaca-baca sendiri dulu ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.